Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Mara. Jam segini udah pada makan siang belum ya? Wah, kalau jam segini belum makan siang tuh udah telat tuh ya teman Mara. Enggak, itu untuk diri saya sendiri karena saya juga belum makan siang ya. Aduh, selamat siang teman Mara. Untuk yang dengerin lagi di jalan, hati-hati di jalan. Mau kemanapun itu pelan-pelan aja. Yang penting mas selamat sampai tujuan ya teman Mara ya. Gak usah buru-buru. Karena ini Ian Kala menghadirkan teman baru nih ya. Yang mungkin bisa agak membuat perjalanan teman Mara slow down sedikit ya. Santai-santai sedikit ya. Di studio sudah ada Jarna Bakwani dan Eka Gustiwana. Halo semuanya. Selamat siang teman Mara. Selamat siang teman Mara. Teman Mara ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sangat baik. Baik ya. Ini ngomong-ngomong nyampe Bandung kapan nih? Kemarin gitu ya. Hari Senin. Iya, Senin hari malam. Senin malam. Oh, hari Senin. Iya. Oh, berarti udah ini hari kedua ya di Bandung ya? Iya, lebih tepatnya ya hari kedua. Iya, kalau nyampe-nya mah hari kedua, tapi mungkin beraktivitasnya baru kemarin ya. Iya, betul. Udah kemana aja? Ini berarti kalau di Bandung manggilnya Teh Jarna sama Kang Eka ya. Yes. Iya, Kang Ian. Udah kemana aja? Kita nggak sempat kemana-mana sebenarnya. Cuma berhenti di satu radio terus kita makan terus berhenti gitu aja. Nggak sempat menikmati liburan di Bandung sebenarnya. Oke, tapi ini saya harus menyampaikan komplimen dulu karena setelah sekian bulan ya media ya termasuk Radio Mara ini ditahan untuk tidak boleh menghadirkan bintang tamu ya karena PPKM yang darurat yang makin diperpanjang itu. Ini adalah pertama loh. Wah. Di PPKM loh. Jadi ya. terima kasih banyak sudah memberanikan diri, sudah berkenan dan datang dengan aman ya, insya Allah. Karena semua kru Mara juga sudah divaksin dan sudah eskov. Amin. Aman semua. Oke, nah jadi ngelihat pandemi ini terus ngelihat sebelum kita ngobrol ke singlenya ya, ngelihat pandemi dan PPKM yang kian diperpanjang ini gimana sih rasanya? Sempat ada ini juga nggak kok kesel gitu atau apa? Ya lebih ke susah kerja juga kan ya. Karena kan aku sama kayak Eka susah ketemu. Terus lebih ke ya terkurung lagi rasanya. Soalnya kan udah setahun lebih ya. Iya setahun lebih lah. Ya, mau 2 tahun. Aku pas pandemi tuh yang nggak keluar rumah bener-bener nggak keluar rumah. Jadi kayak terasa terkurung banget. Kalau Eka gimana? Kang Ya, Eka. tapi lagu kami justru ya berkah dari kondisi PPKM ini, lagu kami justru lahir pada saat PPKM sebenarnya. Oh, lagu ini. Pada saat kita workshop karena PPKM kita udah jadwalin sebenarnya kita workshop hari ini hari sekian. Oke, menjelang harinya ada PPKM darurat, jalan ditutup, semua nggak boleh aktivitas sampai malam. Ya udah deh kita pakai online aja. Nah, lagu ini diproduksinya secara online gitu. Oh, jadi pas produksi juga benar-benar nggak ketemu tuh? Nggak ketemu untuk lagu ini ya. Nggak, cuma buat recordingnya doang. Buat recording akhirnya pas recording itu kan udah mulai agak ringan tuh. Kayaknya kita udah bisa ketemu lagi. Tapi pas penulisan tuh kita online. Ya. Wah, ini berarti teman Mara memanfaatkan ya, atau mungkin ini adalah sisi positif dari kita dipaksa dikurung ini akhirnya membuahkan hasil. Nah, tapi sebelum ngobrolin lagu, ini banyak banget yang penasaran nih. Salah satunya jadi Teh Jarna ini di Mara ini sedang ada anak magang nih ya. Siti Ainur, she's your fans dia bilang. Nanti mau minta foto katanya. Nah, dia tuh kan bingung kok nyanyi sih gitu. Bukannya selama ini di perkontenannya tuh makeup dan ya segala macemnya gitu. Apa yang nge-trigger? Trigger terbesarnya apa? Jadi sebenarnya aku udah nulis lirik itu udah lama. Dan it's always been a part of my life like music, and kayak buat aku tuh musik itu ya sebuah karya aku juga yang aku pengen nunjukin selain dari makeup gitu. So because of PPKM I had more time in my hands. Jadi aku akhirnya memberanikan diri untuk kontak Kak Eka dan kita jadi bisa bikin lagu gitu kan. Oke. Nah, itu nulis lirik sudah lama itu sudah selama apa? Udah 2-3 tahun. Oh, 2-3 tahun. Yeah, I've always liked writing. Dulu tuh lebih ke journaling. Tapi the more time I had, aku jadinya ke lyrics because kayaknya lebih kayak poetry juga kan. Iya. So, termasuk lirik lagu ini.
Lagu ini sebenarnya belum dibikin waktu sebelumnya. This was like in the moment kind of thing. Oke, nah itu kebiasaan nulis lirik itu biasanya Teh Jarna tuh nulisnya di buku atau di notes handphone? Tergantung tempat ya. Kadang kalau ada ide ya udah di HP aja dulu kalau lagi nggak ada apapun. Tapi biasanya kayak ya pas pagi kayak subuh gitu lagi nggak bisa tidur, mending aku nulis gitu di buku. Ini ya itu kalau kata anak-anak Twitter tuh ini overthinking time ya, biasanya. Betul. Jam 12 lewat ke sana tuh overthinking, benar. Sebutannya udah bukan ini lagi, udah bukan insomnia lagi, overthinking time gitu ya. Bener Nah banget. mostly yang Teh Jarna tulis tuh tentang apa biasanya? I like to go more into psychology and kayak the human emotion. Jadi that's mostly what I focus on, like emotions that everybody feels, like kayak mau itu kesedihan, kehilangan, atau jatuh cinta. Like it's just emotions that come naturally, but I try to look at it from different perspectives. Oke. Ya. Nah itu kan selama ini kan orang tuh tahu bahwa Teh Jarna ini bergerak concernnya di itu ya, permakeupan gitu. Ya. Terus kalau nyanyi itu sebenarnya datang dari siapa? Dari apakah ayah ngeband dulu atau mungkin ibu? Mama aku sih, like my mom has always been like someone who is very creative, dan karena dia aku juga jadi kayak coba-coba semuanya. Dia juga kayak kalau untuk masalah lagu juga dia, she loves singing. Oke. Yeah, so I definitely got it from her. Oke. Nah ini kalau inspirasi musikal terbesar dari seorang- Artist artist or band. Artist or band? I have a lot. I don't think I can like specifically put one, but like mostly they're. Tell me 3 names. Okay. Biar bingung. Iya, ini sebelum dia ngomong, aku kasih teaser dulu. Artis yang dia ngomong biasanya kita nggak tahu. Oh iya. Jadi Oke, itu kelebihannya Jarna. Coba. Ini kita nggak tahu, coba Mas Ian. Coba ya. Okay, Coba. we have I Speak, Oke, bener. Suburban, Poppy. Yang kalau yang semua orang tahu bisa lah Billie Eilish gitu. Oh, iya. oke. Ya, itu semua orang tahu. Alhamdulillah, terima kasih. Yeah. Akhirnya. Biar nggak ngerasa ketinggalan. Tapi itulah Tapi ini. itu uniknya ya. Jadi dia di luar circle gitu. Yang menurut kita anti mainstream, nah dia di luar circle anti mainstream lagi. Nah, terus gimana pertemuan pertama kali nih ketemu sama Kang Eka? Di mana? Ingat nggak? Atau kapan? Oke, sebenarnya kita saya yakin kita udah saling tahu sosok artis satu sama lain, kayak karena kan waktu itu Virginia rilis lagu Lati, kemudian lagunya dibuat jadi makeup konten, jadi kreatif banget lah sama Jarna, terus jadi viral. Betul. Itu kita jadi pertemuan pertama itu di 4 bulan yang lalu, justru kita ketemu di studio, ada teman kita Sarah Fajira mempertemukan kita gitu. Yeah. Jadi Oke. di situ saya pertama kali langsung bilang, Jar, thank you ya karena kamu udah support lagu Lati, Apresiasi ya. lagunya. Ya, tapi karena Lati juga aku bisa bikin video Lati. Jadi sama-sama Iya, gitu. iya. We filled in each other. Oh, jadi ketemunya saya pikir seperti sudah mengenal tahunan gitu. Enggak, atau justru. belum ya? Oh enggak. Oke, itu the magical of musical ya. Jadi seakan-akan hasil kerja sama itu ini kayaknya orang yang udah kenal lama gitu kalau ini. Iya ya, mungkin itu ya. Magicnya kayak gitu ya. Nah, itu juga seperti merasa sangat sefrekuensi ketika produksi Ya, musik. exactly. Padahal kita baru ketemu sekali 2 kali kan. Jadi udah mulai ngerti, oh maunya Jarna kayak gini. Cuma uniknya Jarna memang dia datang sudah membawa konsep. Dia udah tahu apa yang dia mau. Oke. Dia nggak mau, iya, dia nggak akan mau diarahkan ke sini kan dia udah tahu. Dia firm dengan prinsipnya dia. Jadi udah siap ya. Yes. Udah. Nah, ketika akhirnya memilih Pet bernyanyi ini, itu yang menawarkan, maksud saya apakah situasi kejadiannya tuh misalnya Kak Eka, ini aku tuh sebenarnya ada lirik nih, gimana sih kalau dipakein nada di segala macam gitu atau Ya, gimana? kurang lebih kayak gitu. Oh Ya. gitu, oke. Jadi kayak aku kirimin waktu itu voice recording sama lirik-lirik aku, terus kayak, Kak ini aku bikin ini nih, can we do something about this, like I really wanna make it into something. Terus kayak let's try, terus here we are. Iya. Kayak gitu prosesnya. Ternyata little step tuh bisa bikin ini ya, panjang sekali. Karena ininya. dari ide kecil doang cuma 5 detik, 10 detik Ya. udah bisa expand. Teh Jarna sendiri bisa memainkan alat musik kah?
Bisa beberapa, tapi Apa aku tuh? nggak pro banget. Beberapa tuh apa aja tuh? Ya lebih ke gitar sama ukulele sih. Wah. Sama dulu sempat belajar drum juga. Wow. Beh, udah tuh, udah. Kalau musik India bisa nggak kamu? Teng. Kalau Tabla. Tabla. Oh, Tapi, iya, tapi itu tabla, yang betul. pro itu kakak aku. Karena di India dia belajar. Kalau aku cuma main doang kayak hancur ntar. Orang kupingnya sakit. Oke, nah ini kan bukan Teh Jarna doang nih, yang maksudnya dalam arti yang merapat ke kubunya Kang Eka nih berkolaborasi. Ini kan pada akhirnya kan semuanya harus ada diferensiasi ya. Nah kalau dari kacamata Kang Eka sendiri as a producer lah, Iya, gitu iya. ya. Ini perbedaan Jarna dari semua kolaborator lainnya tuh apa tuh? Jarna tentu dia datang membawa genre musik yang berbeda ya. Dari referensinya aja kita nggak banyak tahu. Jadi itu udah nilai plus. Artinya dia datang, dia nggak mau serta-merta karena mainstream lagi hits dia mau ikutin apa yang lagi hits. Jadi nggak, dia datang bawa genrenya dia sendiri. Tapi saya memang memberitahu ke Jarna di awal-awal bahwa Jar, kamu ingin buat musik baru, ada resiko untuk kita memperkenalkan musik baru di Indonesia. Yang pertama nggak ada yang dengar sama sekali. Kedua super viral. Ya, Nah itu harus gamblingnya itu doang ya. harus siap dengan resiko seperti itu karena kita jauh dari mainstream. Tapi dia siap untuk itu dan ya udah hasilnya seperti yang teman-teman lihat. Oke. Seperti itu lumayan gitu. Jadi walaupun ini baru perkenalan pertama tapi responnya lumayan. Iya, Bersyukurnya. untuk ukuran single pertama ini sangat-sangat lebih dari lumayan ya teman Iya. Mara, karena per hari ini tanggal 15 September ini yang nonton udah 706.951 tuh ya. Jadi mudah-mudahan abis ini ada 300.000 orang nih yang nonton langsung Wah, bisa 1 amin. juta ya. Amin. Nah teman Mara, abis ini kita akan ngobrol gimana nih ya sulitnya atau menyenangkannya seorang Jarna Bakwani ini dalam tanda kutip beralih profesi jadi penyanyi, tapi setelah yang satu ini. Jadi stay tune terus di 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. ...106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih di Mara Musik bersama Jarna Bakwani dan Eka Gustiwana. Yo, halo semuanya. Juga buat teman-teman yang lagi kerja nih di Koenko, mudah-mudahan mudah-mudahan cukup terhibur dengan kehadiran kita ini, karena kayaknya satu gedung ini udah lama nggak ngelihat ada yang datang interview kan. Asli, jadi udah selama kalau datang ya Ian lagi ya siaran gitu udah. Itu aja ya. Sekarang wah rame ada apa nih, makanya kita juga interest lah ya. Terima kasih banyak sebelumnya untuk yang baru gabung nih ya, atau yang mungkin tadi di jalan terus baru nyampe ke tempatnya beraktivitas. Ditarik dulu nafasnya, inhale, exhale dulu sebelum memulai aktivitasnya biar agak sedikit chill sedikit ya. Kita balik lagi bersama Jarna Bakwani yang ini adalah single perdana yang tadi tuh kalau nggak salah ada statement memberikan contoh beberapa lagu ada berapa lagu waktu itu Kang Eka yang dikasih denger. Banyak sih lumayan. Waktu itu banyak. cuma ini doang ya, apa kayak voice note gitu doang ya? Demo ya, maksudnya demo. demo. Lumayan banyak ya. Kita ada 2-3. 2 atau 3 Oke. terus bertambah lagi sering berjalan Iya. waktu dia suka ada ide-ide kan muncul. Terus suka kayak main ngirim aja kayak ini kayak Eka mang. Nah berarti yang memilih dari sekian banyak itu terus yang memilih Tell Me siapa tuh? Udahlah Tell Me aja yuk yang kita kerjain gitu. Kayak bareng-bareng deh ya. Karena itu yang paling pertama selesai soalnya. Oh jadi lagu yang lain tuh Masih on progress semua. Progress, itu yang lebih cepat selesai. Wah berarti dapat nih kita nih sama-sama nih cepet. Iya. Karena kan sama-sama suka berarti sama si lagunya. Ya udahlah. Oke. Jalan naik. Gitu deh. Oh nah ini tadi kan Tajarnya bilang kalau suka bikin lirik. Ini kalau liriknya Tell Me ini lirik baru kah atau simpenan dari lirik yang lama dicocokin nadanya? Sebenarnya ini kayak kalau buat aku lirik itu tergantung dengan perasaan aku waktu itu kan. Dan biasanya aku emang ada catatan-catatan, dan ini waktu itu ada kayak a couple of notes that I put on my phone, dan ada beberapa lyrics yang ada di lagu ini. Oke. Ini kalau untuk soal liriknya Kang Eka nggak ikut misalnya Aku ini enggak. jadi pure musiknya aja ya. Ya aku musik the melody. Melodi, nada itu ada keterlibatan Eka. Tapi kalau lirik dia sendiri. Nah itu pas menentukan melodi berarti kan si Tell Me ini datang sudah dengan melodi mentah lah ya. Iya.
Udah sama. Melodi kita bikin bareng kan sih? Melodi It's enggak. from yours ya? Yeah, from me. Oh yang nah itu udah ada dari dia. Ya. Oke. Waktu itu enggak, tapi aku dapat idenya di studio KEK. Oh iya, Ingat nggak ya? Aku kayak ya humming gitu. Wah enak nih, boleh ini dicoba. Terus verse-nya kita bikin bareng, melodinya, terus bagian dropnya juga itu dari saya. Jadi kita ngeblendin aja. Kita ngeblend. Oke, berarti itu hanya ketemu pas proses take vokal kali ya? Pas recording, pas take vokal ketemu nggak nih? Iya pasti take vokal ketemu, dan kita juga ada vocal director waktu itu ya. Vocal director Kamga ya? Kamga. Oke. Dia yang Kamga bantuin dekat. Iya benar. Kamga dekat. Jadi dia yang bantuin kita untuk ngejagain vibe-nya, pecahan lagunya, dan si Kamga ini juga dia cukup cukup paham arah musik kita, jadi dia nggak ngasih pecah-pecahan yang terlalu pop. Iya kan, yang pecah dua suara, tiga suara tuh hampir nggak ada di sini. Iya betul. Jadi alasannya karena memang nggak mau ntar jadi sweet lagunya, jadi manis, dan itu kita mengurangi gitu. Dan karena pesan yang pengen disampaikan yang kegelumian tadi lah ya, ke perasaan betray by someone gitu ya. Kayak gitu. Mas Ian memberikan kita satu kata yang bagus, gloomy. Itu dari kemarin kita klasifikasikan lagu kita tuh apa ya? Gloomy pop. Gloomy pop. Nah, Teh Jarna, apa rasanya melihat, kan kalau ngelihat video sendiri, makeup segala macam sepertinya sudah biasa lah ya maksudnya. Dan ini akhirnya ada path baru dalam hidup atau mungkin dalam karir seorang Jarna Bakhwani. Apa rasanya punya single gitu? Wah, it's a dream come true. Pas itu aja deg-degan banget gak sih, aku sampai kayak aku deg-degan. Soalnya I've always wanted to do this, but I never had the guts to, and I don't think it was the right time yet. But everything worked out this time, and I'm so happy that it did, and I'm excited for what's to come next. Oke. Kenapa harus menunggu selama ini sih untuk percaya atau untuk punya guts gitu? Ayo deh gitu. Kenapa harus nunggu lama banget? Ya, I was really young. Dan aku juga bingung mau ke siapa, dan juga kayak I didn't know aku mau ke arah mana pas bikin lagu. Tapi the older I got and like the more experience I had more of this trust in myself, kayak it's something that I can do, yang sesuatu yang aku bisa lakuin selain dari make up gitu. Kenapa nggak aku coba dan perkembangkan itu? Akhirnya sampai diseriusin banget gak sih Teh? Maksudnya sampai misalnya gue les vokal aku les vokal Iya. Oke. Iya, aku sampai les vokal, terus kayak aku jadi dalemin musisi lain juga, kayak how their workflow is and how everything works, and also I had to learn how to balance like makeup and this because it's so different. So it's a great experience, and I'm excited. Dia bisa segalanya Mas Ian. Jadi kalau dari pandangan Eka ya, seorang produser ngelihat dia tuh dia terjun ke penyanyi bukan karena pengen coba, tapi karena dia udah matang, dia udah siap ya. Udah siap karena dia udah siap dengan lagu-lagu, dia udah siap dengan les vokal, dia udah siap. Oke. Jadi bukan yang aji mumpung satu lagu dia coba gitu, tapi dia akan terus berkarya pasti. Dan kita udah bikin komit ya, kayak berapa bulan sekali. Otomatis harus rilis, harus rilis. Berarti berapa bulan sekali harus kesini lagi ya? Wah, senang banget kita. Siap banget ya, itu. Kesini lagi. Pokoknya kalau yang bagus tanpa harus di request teman Mara akan saya puterin, serius nih, bukan lip service. Thank you. Terus apalagi nih abis ini, berarti kan tadi kan lagu ini kan berbarengan dengan lagu yang lain nih di progress gitu. Ada bocoran mungkin akan ada EP or full album? Ada rencana ya? Sekarang kan udah orang-orang tuh udah mulai percaya lagi sama album deh gitu. Ada nggak sih keinginan itu? Tahun depan mungkin doakan. Amin. Ya, tahun depan kan tinggal beberapa bulan lagi ya. Iya juga sih. Januari lagi. Ya udah, pokoknya tadi lagu-lagu yang dikerjain kalau udah selesai Mara harus ada di list main ke sini, main ke Bandung ya. Mudah-mudahan juga coronanya udah hilang, jadi kita bisa lihat ini ditampilkan secara live ya. Nah, kalau live perform sendiri sudah ada konsep belum? Boleh nggak dibocorin sedikit, Teh Jarna? Nah, ini nih. Kalau live akan seperti apa gitu seorang Jarna Bakhwani? Aku pribadi sih idenya udah banyak banget, tapi ya kita lihat bisa dieksekusi. Dia idenya gimana. MV aja Mas, itu ide dia semua. Nah itu juga baru saya ini saya sangat yakin nih MV, karena mungkin orang artistik kali ya, jadi detailing gitu. Ini ngomong-ngomong syutingnya makan waktu berapa lama Teteh? Cuma sehari doang. Cuma sehari, tapi dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Aku bangun dari jam 4
kelar jam 1 pagi. Dari jam 4 pagi sampai jam 1 pagi. Iya. Wow. Capek juga ya. Capek lah teman Mara kalau mau lihat ya, klik aja channelnya Jarna Bakwani, ada lagunya Tell Me. Ya wajar sih kalau mau dari jam 4 pagi sampai jam 1 pagi lagi ya, sampai digantung dan segala macem. Nah ini konsepnya dari Teh Jarnanya sendiri. I had this idea of kayak orang yang terkontrol, jadi keluarlah kayak ide dayang, wayang dalang. Dalang. Ya, jadi itu idenya dan ya bisa diinterpretasi dengan banyak hal, tapi to me it's like someone being controlled and kayak mereka lagi getting out of that space. Oke. Ya. Sekali lagi ya teman Mara, Jarna Bakwani dengan Tell Me sudah ada di playlistnya Mara. Terus jangan lupa ditonton juga MV-nya udah ada nih ya di channel YouTube-nya Jarna Bakwani ya. Jangan lupa di like juga, terus di komen. Ini ada ini nggak sih, ada cerita unik tersendiri nggak pas bikin ini? Mungkin pas digantung agak-agak takut atau apa? Itu waktu itu aku nggak ada stunt practice, jadi aku stunt practice-nya maksudnya cuma sekali doang nyobain, terus besoknya aku harus langsung digantung-gantung gitu. Dan karena tangannya kan diikat gitu ya, dan itu kan harus ditarik-tarik. Kayak ini ya, kayak iya biar kayak boneka. Kelihatan dimainin gitu bonekanya. Untuk seminggu tangan aku tuh bengkak. Sampai aku kayak sampai bengkak, dan I think it's worth it, but yeah, that's a funny story. Itu sangat worth it lah, kan emang harus ada yang dibayar untuk sebuah pencapaian ya. Exactly. Ini syutingnya di mana Teteh? Kayak gelap-gelap, bukan di kuburan kan ini ya? Bukan dong. di studio ya sepertinya di studio. Ya. Nah ini kan berarti memproduksinya ketika PPKM tuh. Nah itu gimana tuh ngakalinnya? Apakah memangkas kru gitu ataukah gimana? It was really hectic karena kayak ya kita semua swab dulu dan ya it was lebih ke time-nya juga jadi pendek kan. Ya maksudnya jam 1 kelar, maksudnya kelar aku hapus makeup semua. Jadi we had a very small time space, jadi kita pagi banget dan setup lighting segala macam. So it definitely like kayak pas PPKM kena gitu kan sambil filming karena studio juga nggak boleh lama-lama. Ya betul. But hasilnya memuaskan lah. Iya betul. Nah ini saya jadi penasaran nih. Ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum nanti ya teman-teman kita akan dengar Jarna Bakwani bawain Tell Me. Apalagi yang diproyeksikan dari kacamata produser nih, kalau buat Kang Eka melihat Jarna ini akan apalah, mungkin eksplor musikal secara musikal gitu. Pasti ada lagu-lagu yang baru yang kita sendiri masih sampai saat ini eksplorasi sebenarnya. Jadi karakternya tetap akan gloomy seperti yang Mas Yan bilang, tapi kita tetap coba hal-hal baru, apa yang belum ada di Indonesia kita akan coba untuk buat itu. Ya pokoknya yang penting mudah-mudahan menyenangkan ya pet baru ini gitu. Terus juga saya sih bisa ngelihat kalau ini datang dengan persiapan. Kadang-kadang kan apalagi mungkin sense produser kan pasti bisa ya Kang Eka ya, maksudnya membedakan ini kayaknya dia hanya ingin nyanyi kan beda ya. Datang dengan hanya ingin nyanyi dengan ayo gue pengen belajar nih, ada apa nih di universe nyanyi ini gitu ya. Simpel aja Mas Ian, kalau hanya ingin nyanyi dia nggak akan datang promo radio. Nah, content creator kan nggak merasa promosi musik itu penting sebenarnya. Betul. Ya kan, terus ngobrol sama teman-teman radio. Tapi kalau dia mau datang ke radio, itu berarti mau meluangkan waktu itu udah berarti niat banget. Ya betul. Gitu. Apalagi mau nggak mau dengan derasnya media kayak sekarang kan mungkin radio ini sudah mulai dilupakan, tapi teman-teman masih mau, itu kan berarti kita utamakan masih radio. Ada gutsnya gitu, masih ada ayo lah apa aja sih gitu. Teh Jarna, kapan nih lagu berikutnya, boleh nggak? Kan kalau album katanya tahun depan, nah berarti kalau lagu berikutnya kapan? Soalnya Mara mau siap-siap nih. Kapan nih Kak nih? Ya berdasarkan pembicaraan kemarin banget nih. Kemarin banget. Oke, nih. Ya kita mau November deh lagu selanjutnya. November, September, 2 bulan lagi. Ya pokoknya Kang Dery siapin space ya. Di sini langsung. Ya, kita sekali perform 2 lagu jadi. Sekarang kan 1. Biar bisa nanti juga akan beda tuh rasanya. Lagu gue udah 2, udah kira-kira gitu ya. Iya, udah 3. Ntar album ya. Pokoknya
Kalau udah kayak gini mah minimal EP lah Kang Iya, Eka iya. ya. Siap, Kang, EP ya. oke tuh ya. Ya terima kasih Teh Jana juga Kang Eka. Terima kasih. Masih Kang. ada beberapa agenda lagi. Ngomong-ngomong hari ini ada berapa radio? Ingat nggak? Jana? Ada sisa 2 sih. Sisa 2 lagi. Kita ada mau ke Saung Angklung Ujo soalnya mau bikin kolaborasi tradisional lagu Tell Me juga. Wah, nanti akan jadi konten juga ya. Akan jadi Bisa kita konten. lihat di YouTube ya. Bisa dong. Oke, wah bangga nih. Terima kasih sudah mengajak kolaborasi salah satu kolektif musikal terbaik di Bandung ya. Iya, ya. Terima kasih banyak. Thank you so Teh Jana, much. Kang Eka. Sekali lagi teman Mara, Jana Bakwani dengan Tell Me sudah ada di playlistnya Mara. Bisa di request kapan aja ya. Tapi kalau lagu gini bener kata Teh Jana tadi, cocoknya didengerinnya pas waktu overthinking ya, jam 12 malam ke atas tuh dengerin ini biar makin gloomy, biar makin dapet ininya ya. Bisa request lewat DM IG kita di @marafmbdg atau WhatsApp aja di 081124411067. Dan terakhir ini dia Jarna Bakwani dengan Tell Me. Ian Kanla pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me, baby, was it all a lie? Pleasure always comes with pain, like a bed full of roses. Oh, you've got thorns. Look me in the eyes, held me oh so tightly till I couldn't breathe. Made it paralyzing. Tell me, is it really pain? Bleeding, did it really hurt when I was leaving? Tell me all the lies that I believed in. Tell me something true. Was that just your disguise? Had me fooled with an illusion, so hypnotized. What is it that you had to gain? Got me feeling like I'm insane. Thought I lost my mind. Tell me, is it really pain if I'm not bleeding? Did it really hurt when I was leaving? Tell me all the lies that I believed in. Tell me something true. Tell me, is it really pain if I'm not bleeding? Did it really hurt when I was leaving? Tell me all the lies that I believed in. Tell me something true. You're not my puppeteer, not your little doll to play. So let's just make this clear. You don't get a freaking say.